Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar transformasi geometri. Oke, kita akan belajar tentang transformasi geometri. Ada sebanyak 4 jenis transformasi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada yang disebut dengan translasi atau pergeseran. Yang digeser ini bisa titik, bisa garis atau kurva, atau bisa juga bidang. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga, ada rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, ada dilatasi atau perkalian. Nah, keempat jenis transformasi ini meliputi transformasi titik, transformasi kurva atau garis, dan nanti ada komposisi transformasi. Komposisi ini gabungan ya. Sekarang kita bahas jenis transformasi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Sebelum kita belajar perhitungannya, sebelum saya kasih cara mudahnya, kita pahami dulu konsep dari translasi. Teman-teman perhatikan diagram Cartesius berikut. Ini kita kasih angka aja 1 sampai 10. Misalkan kita punya sebuah titik di sini ya. Ini koordinatnya 2,3, x-nya 2 dan y-nya 3. Kita misalkan ini adalah titik A, koordinatnya 2,3. Jika titik A ini kita geser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas ya. Kita akan bahas translasi pergeseran. Ini kita geser. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Digeser 6 satuan ke kanan, A ini kita geser 6 satuan ke kanan. 1 2 3 4 5 6, berarti sampai sini ya. 6 ke kanan. Kemudian 4 satuan ke atas. 1 2 3 4 sampai sini, 4 satuan ke atas. Dan ini adalah titik hasil pergeserannya atau titik hasil translasinya. Koordinatnya adalah 8,7. Ya, ini kita namakan A aksen, hasil pergeseran dari titik A. Koordinatnya adalah 8,7. Nah, inilah translasi, teman-teman, pergeseran. Nah, dalam matematika translasi suatu titik, katakanlah titik A, X, Y, ditranslasi oleh AB. A ini adalah pergeseran secara horizontal, teman-teman, secara datar. Seperti tadi, 6 satuan ke kanan. Oh, berarti ini A-nya itu positif 6 ya. Jadi kalau ke kanan itu positif. Kalau misalkan ke kiri berarti negatif. A ini adalah pergeseran horizontal, pergeseran datar. Dan B ini adalah pergeseran secara vertikal, teman-teman. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, secara matematika itu ditulis seperti ini translasi. Dan bayangannya, hasil pergeserannya adalah A aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Contoh untuk pergeseran titik A ini 2,3 ditranslasi oleh 6,4. Kenapa 6,4? Karena digeser ke kanan sejauh 6 dan ke atas sejauh 4. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif ya. Ini ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi matriks translasinya adalah 6,4. Dan bayangannya adalah A aksen 8,7. Nah, secara matematika kalimat yang panjang ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, jadi pergeseran titik A 2,3 ya ditranslasi oleh 6,4, artinya ke kanan 6, ke atas 4. Hasilnya adalah ini. A aksen koordinatnya adalah 8,7. Oke. Kita coba lagi. Misalkan ada titik B di sini, koordinatnya adalah 3,7. Jika titik B ditranslasi oleh T4 negatif 6. Ayo, ini artinya apa? Ini kan yang atas ini pergeseran horizontal ya, mendatar. Kalau positif berarti ke kanan. Ini positif 4, berarti digeser 4 ke kanan. Dan ini adalah pergeseran vertikal. Karena di sini negatif, berarti ke bawah, teman-teman. Ke bawah sejauh 6. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Kita geser ini ke kanan 4. Berarti dari sini ke kanan 4. 1, 2, 3, 4 sampai sini. Kemudian di sini negatif 6. Berarti ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah sejauh 6 satuan. Berarti sampai sini teman-teman. Dan ini adalah titik hasil pergeserannya. Koordinatnya adalah 7,1. Kita katakanlah ini B aksen 7,1. Jadi secara matematika dapat kita tulis koordinat B atau titik B, koordinatnya 3,7, kita translasi oleh T 4 negatif 6. Hasilnya, bayangannya adalah B aksen, koordinatnya adalah 7,1. Oke. Nah, kalau kita nyari
hasil pergeseran dengan cara menggambar di koordinat kartesius seperti ini kan cukup repot ya. Nah, ada cara yang lebih mudah teman-teman. Caranya seperti ini. Jika titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B, menghasilkan bayangan A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen, ditulis dengan ini yang tadi ya. Nah, cara mencari bayangannya, cara mudahnya adalah koordinat titik awal, teman-teman tambahin aja dengan matriks translasinya. Kita tinggal nambahin aja. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik A, koordinatnya negatif 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Ini kalau kita buat gambar, kebayang jauh banget ini pergeserannya. 2017 satuan ke kanan, 2020 satuan ke bawah. Nah, kita langsung aja pakai cara ini teman-teman. Tapi terlebih dahulu kita tentukan matriks translasinya ya, atau T-nya, A, B-nya yang ini. Oke, kita tentukan T-nya. Di sini 2017 satuan ke kanan, berarti T sama dengan positif 2017. Digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Di sini ke bawah berarti negatif. Negatif 2020. Nah, ini adalah matriks translasinya. Sekarang kita gunakan cara ini. Kita akan mencari bayangannya. X aksen, Y aksen itu koordinat semula kita tambah dengan matriks translasinya. X, Y ini koordinat semula. Berarti yang ini nih, negatif 5,6. X aksen, Y aksen itu negatif 5,6. Kita tambah dengan matriks translasinya, yaitu yang ini nih, 2017 negatif 2020. Ini tinggal kita tambahkan aja seperti menjumlahkan matriks. Kita jumlahkan yang posisinya sama ya. Negatif 5 kita tambahkan dengan 2017. 6 kita tambahkan dengan negatif 2020. Jadi kita peroleh X aksen Y aksen itu negatif 5 tambah 2017, 2012. 6 ditambah negatif 2020, negatif 2014. Nah, ini adalah koordinat hasil pergeserannya. Jadi titik A negatif 5,6 jika kita translasi oleh T 2017 negatif 2020, maka hasilnya, hasil pergeserannya atau bayangannya adalah A aksen dari sini 2012, negatif 2014. Jelas ya? Jadi tinggal kita tambahkan koordinat awal, kita tambahkan dengan matriks translasinya. Contoh lagi. Tentukan bayangan titik B 1, negatif 5 jika ditranslasi oleh T negatif 4, negatif 2. Kita cari bayangannya X aksen, Y aksen, koordinat semula yang ini 1, negatif 5 kita tambah dengan matriks translasinya negatif 4, negatif 2. Kita tambahkan aja 1 tambah negatif 4 itu negatif 3, negatif 5 tambah negatif 2 itu negatif 7. Jadi kita peroleh titik B 1, negatif 5 kita translasi oleh T negatif 4, negatif 2. Hasilnya adalah yang ini ya, negatif 3, negatif 7 B aksen. Simpel ya, tinggal kita tambahkan aja. Untuk lebih jelas nanti akan ada beberapa contoh soal yang akan saya bahas lagi teman-teman, termasuk beberapa variasi soalnya. Oke, sekarang kita pelajari translasi garis atau kurva ya. Langsung aja kita bahas contoh soalnya aja. Tentukan bayangan garis 2x tambah 3y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T negatif 2, 3. Artinya garis ini kita geser negatif 2 berarti 2 satuan ke kiri ya. Ini negatif berarti ke kiri. Dan di sini 3 berarti digeser 3 satuan ke atas. Nah, menggeser persamaan garis ini artinya kita menggeser semua titik yang ada pada garis tersebut ya. Caranya itu sama seperti yang tadi. Koordinat bayangan X aksen Y aksen itu sama dengan koordinat awal XY ditambah translasinya negatif 2, 3. Cuman karena yang kita geser ini garis ya, bukan titik, maka XY ini nggak usah kita ganti dengan angka, biarkan XY. Artinya ini semua titik yang ada pada garis ini ya. Oke, ini tinggal kita jumlahkan aja seperti menjumlahkan matriks. X aksen Y aksen sama dengan X tambah negatif 2 berarti X min 2, Y tambah 3 berarti Y plus 3. Ya, lihat baris pertama kita peroleh X aksen sama dengan X min 2. Kemudian lihat baris kedua, Y aksen sama dengan Y plus 3. Nah, bagian terpenting ini harus kita inversekan ya. Teman-teman jangan sampai lupa, ini harus kita inversekan. Jadi yang awalnya bentuknya itu X aksen sama dengan harus kita balik. Kita jadikan X sama dengan.
Begitu pula yang Y juga sama. Yang awalnya Y aksen sama dengan harus kita balik menjadi Y sama dengan. Oke. Nah, kita mulai yang ini dulu. Negatif 2 ke kiri jadi plus 2 ya. Jadi X aksen tambah 2 sama dengan X. Artinya X sama dengan X aksen tambah 2. Yang ini juga sama. 3-nya ke kiri jadi Y aksen min 3 sama dengan Y. Maka Y sama dengan Y aksen min 3. Oke. Nah, berikutnya kita perhatikan persamaan garis sebelum kita translasikan, yaitu ini 2x tambah 3y min 6 sama dengan 0. Nah, x dan y di sini kita ganti ya, kita substitusi dengan x dan y yang sudah kita peroleh, yang udah kita translasikan. Jadi 2x tambah 3y min 6 sama dengan 0. Ini x-nya kita ganti dengan x aksen tambah 2. Cuman nggak usah ditulis aksennya, nggak apa-apa ya. Jadi X tambah 2 aja. Ini Y-nya kita ganti jadi Y aksen min 3. Aksennya juga nggak usah ditulis, langsung aja Y min 3. Berikutnya ini tinggal kita kalikan aja. 2 kali X 2X, 2 kali 2 4, 3 kali Y 3Y, 3 kali min 3 min 9. Kemudian dikurangi 6. Ya, 2 kali X 2X, 2 kali 2 4. 3 kali Y 3Y, 3 kali negatif 3 negatif 9. Oke, kemudian dikurangi 6. 4 dikurangi 9 negatif 5 ya. Negatif 5 dikurangi 6 negatif 11. Jadi kita peroleh 2x tambah 3y min 11 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis hasil pergeseran atau hasil translasinya.